Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Arina Octavia dari kelas 11. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT kimia yang telah saya buat, yaitu hukum-hukum dasar kimia. Tujuan materi: A. Hukum-hukum dasar kimia terbagi menjadi 5 macam: B. Mol, C. Molar, D. Rumus empiris, E. Molekul, F. Reaksi kimia, G. Penentuan kadar zat, dan H. Air kristal. A. Hukum-hukum dasar kimia atau stoikiometri adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. 1. Hukum kekekalan massa dirumuskan oleh Antoine Lavoisier, ilmuwan Prancis pada tahun 1789, dijuluki Bapak Kimia Modern. Bunyi hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sang Bapak Kimia Modern ini melakukan pemanasan menggunakan merkuri oksida HgO yang kemudian menghasilkan zat logam merkuri dan gas oksigen dengan reaksi yang berupa rumus hukum Lavoisier. 2. Hukum perbandingan tetap dirumuskan oleh ilmuwan Joseph Louis Proust tahun 1799, menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. 3. Hukum kelipatan perbandingan dirumuskan oleh ilmuwan Inggris John Dalton tahun 1803, berbunyi, bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. 4. Hukum perbandingan volume dirumuskan oleh ilmuwan Prancis Joseph-Louis Gay-Lussac tahun 1778 hingga 1850, berkesimpulan bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. 5. Hipotesis Avogadro dirumuskan oleh Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro di Quaregna di Cerreto, pangeran dari Quaregna dan Cerreto, adalah seorang ilmuwan Italia, menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. B. Mol. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, mol adalah satuan yang digunakan untuk merepresentasikan jumlah atom, molekul, ataupun ion. Konsep mol didukung oleh adanya bilangan Avogadro yang ditemukan oleh fisikawan Italia bernama Amadeo Avogadro. C. Molar. Menyadur dari buku kimia karya Nana Sutresna, massa molar adalah massa satu mol zat yang nilainya sama dengan massa atom relatif atau AR pada atom dan massa molekul relatif MR pada senyawa. D. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan jumlah unsur-unsur penyusun molekul yang paling sederhana. E. Molekul. Molekul adalah bagian terkecil dari senyawa yang tersusun dari gabungan dua atau lebih atom. Molekul terbagi menjadi dua, yaitu molekul senyawa dan molekul unsur. Perbedaan molekul senyawa dan molekul unsur adalah unsur-unsur yang menyusunnya. F. Reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Zat adalah unsur atau senyawa kimia. Reaksi kimia mengatur ulang atom reaktan untuk membuat zat yang berbeda. G. Penentuan kadar zat. Kadar zat adalah banyaknya zat yang terkandung dalam sebuah larutan. Kemurnian adalah ukuran banyaknya zat pengotor yang terdapat dalam suatu materi atau bahan. H. Air kristal. Dalam kristalografi, air kristal atau air hidrasi adalah air yang terdapat di dalam kristal. Air seringkali diperlukan dalam pembentukan kristal. Dalam beberapa konteks, air kristal adalah berat total air dalam suatu senyawa pada temperatur tertentu dan berada pada rasio stoikiometri tertentu. Dalam rumus molekul, air kristal dapat dituliskan dalam berbagai cara.
yakni senyawa hidrat NH2O atau senyawa hidrat XNH2O. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.